Walaupun sholatnya bersama-sama, tapi Rasulullah tidak melakukan sholat berjamaah bersama para sahabat. Rasulullah sholat, kemudian sahabat juga sholat. Oleh karena itu, ketika hari pertama Rasulullah sholat, kemudian ngajak orang, rame orang. Berikutnya hari kedua mulai rame, hari ketiga mulai rame, hari keempat jamaah sudah rame, Rasulullah nggak datang. Dan Rasulullah melakukan sholat qiyamul lail ini adalah di tengah malam, karena selesai sholat qiyamul lail itu masuk waktu subuh. Di sini ada yang sholat qiyamul lail tarawihnya jam 12 atau jam 1 gitu. Nah, ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menyampaikan sebuah hadis kepada Umar bin Khattab pada masa Khalifah Umar bin Khattab, di mana ketika malam Ramadan tiba, malaikat yang warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat Isya, tarawih dan witir Masjid Miftahur Rahmah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita ditemukan oleh Allah pada bulan Ramadan ini, di mana di bulan Ramadan kita semuanya mengetahui bahwa Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan berkah. Ramadan adalah bulan di mana siapa orang yang beramal dilipat gandakan amalnya. Sholat sunnah saja dinilai pahalanya seperti sholat wajib, maka sholat wajib pun juga dilipat gandakan pahalanya di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, bulan Ramadan ini adalah bulan untuk gerakan amal, untuk memperbanyak ibadah kita. Maka bulan Ramadan adalah bulan yang mampu merubah waktu. Yang tadinya kita lehai-lehai di dalam ibadah, di bulan Ramadan ini jam segini kita masih duduk untuk siap melanjutkan ibadah kita, melakukan sholat qiyamul lail di bulan Ramadan. Kenapa? Karena man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang mendirikan qiyam Ramadan, orang sholat tarawih, maka sholat tarawihnya itu akan menghapuskan dosa-dosanya 1 tahun yang lalu. Puasa menghapuskan dosa-dosa 1 tahun yang lalu. Qiyamul lail bulan Ramadan juga menghapuskan dosa-dosa 1 tahun yang lalu. Dan puasa itu diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman. Maka untuk melihat orang itu beriman atau tidak beriman, Ramadan inilah saatnya. Kalau ada orang yang berpuasa di bulan Ramadan, berarti dia termasuk orang yang beriman. Kalau di bulan Ramadan ini tidak puasa, berarti dia bukan termasuk orang yang beriman. Maksudnya tidak berpuasa adalah tanpa udzur. Berbeda dengan orang yang punya udzur. Udzur apa? Umpamanya ketika dia sakit maka boleh tidak puasa, tapi fafidyatun min ayamin ukhor. Membayarnya nanti itu adalah di hari-hari yang lain selain bulan Ramadan kalau sudah sehat. Dan juga ketika orang dalam perjalanan, dalam bepergian, orang yang melakukan perjalanan juga boleh tidak puasa, tetapi sekali lagi dibayar di hari yang lain. Tanpa udzur dia tidak berpuasa, maka kelihatan dia adalah bukan orang yang beriman. Ramadan ini mampu merubah keadaan. Apa keadaan yang dirubah? Tempat-tempat ibadah berubah drastis di bulan Ramadan ini. Ramai ketika masuk waktu Isya. Dan bahkan setelah kita sholat Isya masih sholat lagi. Ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Ini adalah sholat sunnah.
Boleh 23 rakaat, boleh 11 rakaat. Karena ini adalah sunnah. Tidak ada ketetapan pasti harus sekian rakaat, tidak. Oleh karena itu, Rasulullah sendiri ketika di bulan Ramadan itu melakukan qiyamul lail. Rasulullah melakukan sholat malam di malam bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah mengajak para sahabat untuk melakukan sholat juga, tetapi ngajaknya tidak terlalu kuat. Yang mau silahkan, yang tidak mau juga tidak apa-apa. Kenapa kok begitu? Karena dikhawatirkan nanti kalau diajak dengan kuat, maka nanti sholat tarawih menjadi wajib. Nah, kalau sholat tarawih menjadi wajib akan memberatkan kita semua ini. Karena yang namanya wajib, bisa nggak bisa harus dilakukan, itu namanya wajib. Oleh karena itu pada saat Rasulullah itu terjadi shalla bi sholatin Nabi. Orang sholat seperti sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sholat, sahabat yang lain juga sholat, tapi tidak berjamaah. Karena Nabi sholat, yang lain ikut sholat, tidak berjamaah. Seperti ketika bapak ibu sholat rawatib, sholat sunnah sesudah isya, kan sama-sama sholat, tapi tidak berjamaah sholat kita. Kenapa? Sholat rawatib tidak berjamaah karena sholat rawatib tidak dicontohkan oleh Nabi, tidak diperintahkan oleh Nabi untuk berjamaah. Oleh karena itu ada sholat sunnah yang disunahkan untuk berjamaah, ada sholat sunnah yang tidak disunahkan untuk berjamaah. Sholat apa? Sholat yang disunahkan untuk berjamaah diantaranya adalah sholat Idul Fitri, Idul Adha, itu disunahkan untuk berjamaah. Tapi apa sah kalau tidak berjamaah? Sah sholatnya, boleh sholatnya kalau tidak berjamaah. Tapi saya tidak menganjurkan untuk sholat tidak berjamaah. Nanti kalau dianjurkan untuk sholat tidak berjamaah, masjidnya kosong Idul Fitri, sholat di rumah masing-masing. Rusak yang seperti itu. Kemudian sholat istisqa, minta hujan. Sholat minta hujan sendiri juga nggak apa-apa, boleh kok, nggak masalah. Tapi disunahkan untuk berjamaah. Dan tempatnya pun di tempat lapang, di tempat yang terik matahari panas, dan membawa binatang-binatang peliharaannya, seperti membawa kambing yang punya kambing, membawa sapi yang punya sapi, membawa kuda yang punya kuda. Tapi saya yakin di sini nggak ada yang punya kuda, sapi, mungkin ada satu dua yang punya kambing. Itu pun kambing dipersiapkan untuk akikah sama kurban. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun sholatnya bersama-sama, tapi Rasulullah tidak melakukan sholat berjamaah bersama para sahabat. Rasulullah sholat, kemudian sahabat juga sholat. Oleh karena itu, ketika hari pertama Rasulullah sholat, kemudian ngajak orang, rame orang. Berikutnya hari kedua mulai rame, hari ketiga mulai rame, hari keempat jamaah sudah rame, Rasulullah nggak datang. Dan Rasulullah melakukan sholat qiyamul lail ini adalah di tengah malam. Karena selesai sholat qiyamul lail itu masuk waktu subuh. Di sini ada yang sholat qiyamul lail tarawihnya jam 12 atau jam 1 gitu. Nah, ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menyampaikan sebuah hadis kepada Umar bin Khattab pada masa Khalifah Umar bin Khattab, di mana ketika malam Ramadan tiba, malaikat yang tawaf di Arsy itu berhenti menghadap kepada Allah, minta izin untuk turun ke muka bumi ini. Ketika ditanya kenapa turun ke muka bumi, ingin sholat bersama umat Nabi Muhammad SAW, berarti sholat bersama kita. Lalu dikatakan man massahu, siapa orang yang menyentuh malaikat atau orang itu disentuh oleh malaikat, maka orang itu akan bahagia untuk selama-lamanya. Ketika disampaikan hadis ini kepada Umar bin Khattab oleh Sayyidina Ali, apa yang terjadi? Kalau gitu ini milik kita. Gak boleh kita sholat sendiri-sendiri. Zaman Rasulullah sholat qiyamul lailnya sendiri-sendiri, tarawihnya sendiri-sendiri. Zaman Abu Bakar As-Siddiq masih sendiri-sendiri. Maka zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika menerima hadis dari Sayyidina Ali ini, karena Ali itu adalah babul ilmi, Sayyidina Ali itu adalah pintunya ilmu. Rasulullah itu kotanya ilmu, dan Sayyidina Ali itu adalah pintunya ilmu.
Kalau mau masuk kota berarti melalui pintu dulu, melalui Sayyidina Ali. Dan Umar bin Khattab menerima hadis yang disampaikan oleh Sayyidina Ali ini. Lalu diperintahkanlah pada bulan Ramadan, malam Ramadan, untuk berkumpul di masjid kaum muslimin pada saat itu. Kemudian tidak boleh sholat sendiri-sendiri, dikumpulkan dan sholatnya diimami. Siapa yang mengimami sholat tarawih pertama? Atas perintah Umar bin Khattab, yaitu Ubay bin Ka'ab, sahabat bernama Ubay bin Ka'ab. Maka Ubay bin Ka'ab ini sholat tarawihnya adalah berjamaah. Kemudian Ubay bin Ka'ab mengimami kaum muslimin yang laki-laki. Oleh karena itu, mulai zaman Umar bin Khattab, mulailah ada sholat namanya tarawih, sholat istirahat. Kenapa? Setiap 4 rakaat istirahat, setiap 4 rakaat istirahat. Maka setiap 4 rakaat boleh, yang mau minum boleh minum, yang mau pergi ke kamar mandi boleh. Maka setelah 4 rakaat biasanya kita dijeda dengan membaca doa. Biasanya begitu. Enggak tahu di sini ada doa setelah 4 rakaat? Enggak ada, langsung baca sholawat. Ya, itu termasuk dari istirahat. Jadi menjadi santai, tidak terus-terusan. Nah, ketika Umar bin Khattab menyuruh Ubay bin Ka'ab mengimami sholat tarawih, saat itulah mulai pertama sekali sholat tarawih diadakan pada masa Umar bin Khattab. Nah, inilah Ramadan mampu merubah keadaan, mampu merubah kondisi dari masjid ke masjid. Karena itu mari kita manfaatkan Ramadan ini, karena bulan Ramadan adalah bulan penuh dengan berkah. Siapa orang yang melakukan qiyamul lail, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Siapa orang yang puasa di siang harinya, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Siapa orang yang bersedekah, maka sedekahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di hari biasa itu cuman dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Di hari-hari biasa Allah hanya lipatkan 700 kali lipat. Tapi kalau di bulan Ramadan ini khairun min alfi syahr, karena di bulan Ramadan ada malam namanya malam Lailatul Qadar. Siapa yang beribadah pada malam itu, maka ibadahnya akan dinilai dilipat gandakan pahalanya lebih dari 1000 bulan, lebih baik daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan Allah pertemukan dengan Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini, dan kita tetap terus semangat di dalam meraih ridha Allah di malam bulan Ramadan, baik di siang harinya maupun di malam harinya. Barangkali itu saja dulu yang bisa sampaikan untuk kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.